Oke. Jadi hari ini kita akan memulai konten kita dengan tema yang tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita akan ngomongin apa ya? Kita akan ngomongin hasil bumi ya. Kalau orang Indonesia kan dulu dijajah kan gara-gara apa? Hasil bumi, benar kan? Hasil bumi yang amat sangat terkenal kan, populer. Nah, kita pengen tahu nih hasil bumi ini apakah cuma di Indonesia ya? Tentu enggak kan. Nah, kita pengen tahu rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Rempah-rempah paling mahal yang ada di dunia. Apakah ada di Indonesia atau malah semuanya nggak ada di Indonesia ya? Nanti kita cek aja ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Yang nomor satu dari bawah ya. Iya. Jadi kita mulai yang paling murah dulu ya. Dari harga yang paling murah apa ini? Paling murah dari termahal itu ada kapulaga. Ada kapulaga. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, ini ada di Indonesia. Ada di Indonesia ya. Jadi harganya itu $66 Amerika ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 929.000 per kilo ya ini ya. Per kilo 929. Nah, kapulaga ini merupakan rempah yang digunakan buat masakan. Kemudian walaupun nggak sepopuler kayak kunyit, kalau kunyit kan populer ya, cengkeh itu populer juga, tapi mereka kan agak murah ya, makanya populer. Nah, kapulaga ini nggak terlalu sih. Terus kapulaga ini ada dua jenis, yang lokal sama Arab. Nah, yang lokal ini biasa digunakan untuk ya masakan sih. Terus warnanya itu putih sama bentuknya bulat. Kalau yang Arab itu warnanya hijau memanjang, jadi agak beda. Jadi bentuk dan warnanya berbeda antara yang biasa sama yang Arab ya. Nah, yang tadi aku sebutin itu adalah harga di Eropa ya, maksudnya harga pasaran di Eropa. Kalau di Indonesia mungkin kalau kalian beli langsung ke tengkulak atau ke petani lebih murah. Iya. Nah, pas tadi dengar harganya 929. Kalau misalkan harga itu dijual di sini gitu, maksudnya kayak enggak laku. Kayaknya orang-orang sini pada kaya, petani-petaninya sejahtera banget. Bayangin kalau petani kita ekspor ke Eropa gitu ya, kan pasti akan sejahtera ya. Cuma mungkin belum sampai ke situ kali ya. Belum pemasarannya belum bisa ke sana atau mungkin belum punya pengetahuan akan itu ya. Jadi semoga aja kalau mungkin ya pemerintah ya bisa mensupport ya biar bisa diekspor karena lebih mahal gitu ya harganya daripada ini juga kan akan meningkatkan pendapatan negara juga kalau kita bisa mengekspor. Benar ya. Oke, itu nomor 7 ya. Yang nomor 6 ya ada Grains of Paradise. Lada buaya. Lada buaya ini memang asing ya dengannya. Iya, kita kan taunya lada aja. Iya, lada itu macam-macam. Nanti mungkin atasnya ini juga ada lada lagi, tapi kalau ini lada buaya itu aslinya berasal dari Ghana, Liberia sama Togo, jadi daerah Afrika. Kemudian masih temannya kapulaga, jadi kalau kalian lihat nanti ada fotonya, itu daunnya hampir mirip ya, karena masih satu temenan. Terus ini harganya itu mencapai $71. Hampir 1 juta kurang 400 ya, ini kurs sekarang 1 juta kurang 400. 1 juta untuk 1 kilo dari Grains of Paradise ataupun lada buaya ini ya. Iya gitu, udah gitu ya. Berarti kita kasih gambar-gambar. Berarti Grains of Paradise ini atau lada buaya ini hanya ada di daerah Afrika tumbuhnya. Iya, baru diekspor. Mungkin kalau ada ditanam gitu ya. Mungkin kita bisa kali ya minta bibitnya terus dikembangkan di Indonesia. Apakah soalnya kan kayaknya kalau Ghana itu kan daerah bawah toh, hampir ke tropical. Hampir sama, hampir sama sebenarnya iklimnya sama Indonesia. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ada jintan hitam. Jintan hitam, sering ini ya kita dengar jintan hitam. Nah, ini harganya 78, jadi 1 juta lebih dikit gitu ya. Terus ini umumnya dipakainya di Mesir, Iran sama India. Kalau ibu rumah tangga jarang gunain ya. Jarang, maksudnya ya ada kalanya tapi jarang kayak gitu. Nah, ini disebut juga dengan habatus sauda. Oh iya. Siapa yang pernah dengar di iklan ya itu ya? Habatus sauda. Dibuat apa sih? Sikat gigi atau apa sih ya gitu? Kayaknya semua deh, ada itu namanya produk mungkin. Ya juga. Jadi dia ada serangkaian produk yang semuanya itu dari habatus sauda. Nah, katanya banyak manfaatnya. Benar. Bagi kesehatan maupun katanya juga habatus sauda itu
katanya bisa juga untuk kayak mengusir makhluk-makhluk Hus. gaib. Katanya Iya, segitu. katanya, iya. Katanya ada minumannya gitu. Jadi ada teman yang memang suka ketempelan. Terus Nah, diminumin ini. Iya, jadi ada cairan habatus sauda. Oh gitu ya. Ya, tapi bentuknya ini juga kalau kalian lihat ya di gambar itu bagus ya, dari bunga. Terus yang diambil tuh atasnya kayak bukan mahkotanya ya, apa namanya, benang sari atau bentuknya lah itu ya. Jadi yang hitam-hitam itulah ya ini Mbak. Ya, nanti ada Baru diambilin, nah terus itu ya diproses sehingga menjadi yang bisa dipasarkan gitu. Oke, kita lanjut ya langsung ya. Nomor 4 ini ada temannya tadi ya, mungkin lada. Ini juga masih merica ya, yaitu long pepper, tapi hati-hati ini beda sama merica orang Indonesia. Iya, kadang-kadang ada yang di Indonesia suka ada. Ada, cuma ya kalau kita kan merica biasanya yang apa sih, perintil-perintil Ya, kecil yang itu kan, bulat-bulat bulat-bulat. Nah, kalau yang ini tuh enggak, ini dia panjang tapi tetap pedes ya. Jadi ini itu lada panjang, dimasukin ke masakan, lebih seringnya ke masakan India, Nepal sama Pakistan. Nama lainnya itu pipali. Warnanya hitam ya, tapi kalau udah diproses, kalau lagi di kalau misalkan dia matang tuh warnanya merah. Terus nanti dia diambil kan, terus dijemur ya. Sebenarnya prosesnya sama kayak lada biasa, merica. Sebenarnya kayaknya pada dasarnya rempah-rempah itu mungkin dikeringkan dengan sinar matahari, makanya warnanya pasti jadi berubah kan. Nah ini ya, harganya itu $90 ya. Jadi 1,2an ya, 1,3 lah ya. 2 jutaan ya sampai ya, 3 per kilo ya. Tapi ini mungkin kalau di Indonesia lebih rendah ya, tapi kalau yang penting ekspor ya. Ya, ini harga berdasarkan harga internasional ya. Internasional. Yang selanjutnya ini pasti kalian jarang dengar. Mahlabe. Nah, udah dari kata apa ini? Udah dari katanya ini kelihatan ya dari mana ya, ini unsur timur tengah jelas ya. Jadi mahlabe atau mahlab atau mahlab gitu ya. Ini adalah biji ceri, jadi dia biji-biji ceri Saint Lucie langka ya, jadi tumbuhnya di Eropa Selatan, Mediterania sama Timur Tengah aja. Jadi kayak ada di Eropa Selatan, Mediterania dan Timur Tengah. Nanti ada gambarnya itu pohonnya, terus cerinya itu ya, itu cerinya diambil jelas, terus bijinya itu dikeringin seperti biasa. Berarti yang mahlab ini adalah biji yang sudah kering, mahlabnya. Kemudian dipakainya untuk parfum ya. Wangi. Tapi ternyata rempah ini juga bisa digunain masakan, biar mungkin masakannya wangi gitu kan ya. Pertamanya tadi buat parfum kayak gitu. Nah, cita rasanya ini kombinasi antara cherry sama almond. Enak kayaknya enak. Kalau misalkan dilihat dari bentuknya, memang bijinya itu seperti almond. Iya kan? Mungkin kayak kacang-kacangan gitu kali ya. Dan dia gede ya, maksudnya agak lebih besar dibandingkan biji-biji anggur ataupun cherry yang lain. Nah, harganya $136 atau 1,9 juta ya. Hampir 2 juta ya yang ini. Iya, hampir 2 juta. Maksudnya jarak antara tadi yang sebelumnya sama yang 900 ini. sampai iya, tadi kan 1. Ya, ini baru nomor 3 ya, masih ada 2 lagi teratas ya. Yang yang kedua ini kayaknya mulai digemari dan petani Indonesia kayaknya udah mulai pada suka ke sana. Karena ponakan aku juga mulai nanam ini ya. Tapi nanamnya susah ini. Iya, emang susah. Susah banget. Ya, apa itu dia? Pengen belajar banget ini nanam ini. Vanila ya, ada vanila. Oke. Jadi vanila ini adalah dari vanili ya, maksudnya keluarga vanili. Terus digunakan untuk bikin es krim, jelas ya kalau kita es krim rasa vanila gitu ya, atau aroma rasa yang vanila gitulah ya pokoknya. Nah, kemudian di sini ini utamanya dari Madagaskar. Cuma karena ada badai di sana akhirnya dia agak menurun. Nah, terus habis itu Indonesia ini juga termasuk nih pengekspor yang terbesar. Jadi kalau Madagaskar itu tadi nomor 1 sedunia pengekspor vanili. Nah, kalau Indonesia ini setelah Madagaskar dan Meksiko, jadi nomor 2 Meksiko, nomor 3-nya Indonesia. Jadi petani kita sebenarnya udah banyak ya kayak gitu. Oh ya, harganya tadi dari 100 sampai $400. Jadi kalau yang bagus bisa sampai 5,6 juta. 5,6 juta sekilonya ya. Memang harganya di Indonesia juga emang mahal. Iya, karena ya digunain di hampir banyak ya. Es krim kita kan juga banyak. Karena dia itu kan bukan hanya sekedar tanaman gitu, dia tuh buat wangi makanan, minuman, jadi memang kepake banget. Iya, kepake banget. Dan kenapa kok mahal? Ternyata
Ada beberapa ya. Yang pertama adalah penyerbukannya itu manual, jadi nggak bisa langsung gitu ya. Terus pembudidayanya juga nggak mudah kayak tadi bilang ya, Iya, susah. Nah, tapi itu yang bikin dia agak mahal. Terus ya itu aja ding. pengen banget ini belajar, jadi pengen searching gimana sih caranya nanam vanila, karena memang dulu tuh punya tanaman vanila, tapi karena emang mungkin pengetahuan akan menanamnya kurang baik ataupun misalkan perawatannya kurang maksimal, jadinya tuh nggak jadi. Nah, pengen banget nih belajar. Kalau yang keluarga aku pernahnya yang merica, tapi merica yang masih bulat-bulat dulu, Mbak. Oh iya. Itu udah lumayan banget sih, sekali panen langsung dapat berapa gitu, gitu ya. Makanya jadi petani itu jangan malu. Iya Maksudnya benar. karena kalau misalkan nggak ada para petani, kita nggak bisa makan nasi, Bener, nggak bisa bener. makan bahan-bahan makanan rempah-rempah kayak gini kan. Iya bener ya, petani itu luar biasa Tapi ya. memang kalau di Indonesia petani belum sejahtera, belum semuanya sejahtera. Masih ada beberapa. Buruh tani sih lebih Iya, tepatnya buruh yang tani. masih agak kurang gitu ya. Semoga diperhatikan. Nah Iya. ini nomor 1 ya. Deng-deng-deng. Nomor 1 pasti kalian pernah dengar karena kita pernah membahasnya. Lagi hits banget. Bunga termahal kah? Iya. Ya, dia termasuk bunga yaitu saffron ya. Mencapai $10.000 ya. Berarti dia termasuk bunga, tapi dia juga rempah. Iya, jadi dia karena dipakai di masakan kan Iya. ya. Tadi $10.000 atau 140 juta per kilo. Karena memang ya mungkin makainya dikit-dikit kali ya. Jadi kalau 1 kilo tuh cuma berapa? Gitu kan. Nah, ya udah ini kemarin kita udah sempat bahas karena dia aslinya dari Timur Tengah, terus kesulitannya ya karena dia kan kecil ya, ngambilnya jadi bungkuk gitu. Iya. Jadi Jadi harus susah benar-benar gitu ya. teliti ya untuk ngambil saffron ini. Terus ya cuma ada di daerah-daerah itu aja sih yang baru mengembang biakan dianya ya gitu ya. Terus selain itu saffron juga dipakai buat parfum sama pewarna pakaian. Nah, suplai terbesar itu dari Iran ya. Jadi 95% yang ada di dunia itu dari Iran. Berarti bisa kita lihat kalau misalkan Iran itu pasti sejahtera ya, karena ya Bisa jadi. dengan harga segitu gitu kan. Iya, benar. Luar biasa. Dan untuk tahun-tahun ini tuh saffron tuh lagi booming dan hits banget, nggak hanya buat makanan. Mungkin kalau dulu awalnya dari makanan, sekarang skincare. Iya, tadi kan makanya parfum, pewarna pakaian, sekarang udah mulai ke merambah kesehatan juga, ada yang diseduh dan lain-lain. Mungkin karena dia mudah diolah gitu ya. Makanya dipakai, mungkin juga manfaatnya memang banyak. Ya, masih mahal karena ya tadi sih ya. Tidak semuanya negara bisa. Terus dia kecil, tumbuhnya juga lama gitu kan. Mungkin suatu saat kalau dia udah mudah dikembangbiakan akan turun. Harganya akan turun ya. Bisa jadi. Nah itu tadi 7 rempah ya yang paling mahal untuk saat ini untuk komoditi ekspor ya. Semoga aja Indonesia rempah-rempahan kita makin naik ya. Kayak bisa diekspor. Pala. Jadi bisa diekspor dan meningkatkan ya kesejahteraan petani di Indonesia gitu. Kalau misalkan petani sejahtera, pasti rakyat yang lain tuh juga akan sejahtera juga gitu. Benar. Amin ya. Oke, itu untuk episode kali ini ya. Habis ini kita mau bahas apa lagi ya, pokoknya kalian tonton aja ya. So, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.